Beberapa waktu yang lalu saya punya pengalaman menarik. Saya diminta mendoakan sebuah tempat usaha yang awalnya saya tidak tahu itu apa. Saya pikirnya tadinya itu restoran. Tapi ternyata kemudian belakangan saya baru tahu itu night club, saudara. Nah, memang agak aneh pendeta mendoakan pembukaan sebuah night club. Awalnya saya pikir tidak masalah karena dikatakan yang punya ini orang Kristen dia, dan mereka katakan bahwa tidak akan memulai usaha tanpa didoakan lebih dahulu. Lalu kemudian saya datang, oke, tapi terus terang ketika masuk suasana hati saya tidak nyaman sama sekali dengan nuansa yang seperti begitu, di mana ada penampilan-penampilan yang saya belum pernah lihat sebelumnya karena saya belum pernah masuk di night club. Tapi singkat cerita kemudian saya diminta maju untuk istilah mereka pemberkatan, memberkati pembukaan usaha itu. Oke. Nah, berdasarkan itu saya kemudian maju dan saya melihat semua stafnya itu kelihatannya Kristen semua. Ini di satu kota daerah Kristen. Kenapa? Karena di tengah di meja di depan itu ada makanan yang khas babi guling gitu ya. Jadi stafnya semua mengelilingi dan saya pikir dan saya yakin semua pasti mereka Kristen. Dan dengan dasar itu kemudian saya berkata bahwa saya ini hamba Tuhan diminta mendoakan tempat ini. Jujur saudara saya tidak tahu jenis usaha apa saudara, tapi saya cuma tahu bahwa di sini semuanya percaya Tuhan. Karena itu izinkan saya katakan mengutip 3 ayat di dalam firman Tuhan. Lalu saya mengutip 3 ayat itu, yaitu terdapat dalam Yakobus pasal 4 ayat 13, 14 dan 15 yang bunyinya begini. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, kami akan pergi ke kota Anu, tinggal di sana setahun, kami akan berdagang dan mendapatkan untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja lenyap. Seharusnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup, melakukan ini, dan itu. Nah, berdasarkan ayat itu saya tekankan kepada mereka. Kalian semua yang bekerja di sini, karena percaya Tuhan, harus selalu berpikir, jika Tuhan menghendaki. Itu saya tekankan. Entahlah, usaha mereka saya tidak punya hak untuk menilai dan menghakimi. Memang menurut penilaian manusia tempat itu tidak baik. Tapi saya dari pengalaman melihat, Tuhan bisa menggunakan apa saja, menggunakan sarana apa saja yang menurut konotasi manusia tidak baik untuk menyampaikan sesuatu. Nah, berdasarkan dari ayat itu saya katakan kepada mereka, jika kalian tahu apa yang kalian lakukan untuk Tuhan, kalian sebetulnya tidak perlu diawasi. Kalian akan melakukannya sepenuh hati. Selanjutnya bagaimana mereka menilai dan menginterpretasikan apa yang saya sampaikan, biar kembali kepada mereka kembali masing-masing. Apakah mereka melakukannya untuk Tuhan atau tidak? Nah, di dalam doa selanjutnya saya menekankan, saya berdoa supaya di tempat ini, di tempat itu, orang mengenal Tuhan. Orang-orang datang dengan hati seperti apapun, tapi di tempat itu, yang sekali lagi dalam konotasi manusia itu tempat yang tidak baik, orang mengenal Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan bisa memakai berbagai cara untuk melakukan kehendaknya. Nah, mungkin saudara akan bertanya kepada saya begini, kalau begitu Pak, boleh ke night club? Saya tidak bisa serta-merta menjawabnya boleh atau tidak, tergantung apakah itu dikehendaki Tuhan atau tidak. Nah, kalau saudara bertanya kepada saya, Pak, suka ke night club? Enggak. Ya, enggak. Tapi saya tidak tahu, mungkin lain kali Tuhan membawa saya ke sana lagi. Tapi yang jelas bukan ke sana bukan untuk cari hiburan, tidak. Karena saya tahu di dalam saya sudah ada hiburan, Tuhan memberi penghiburan kepada saya. Tapi bisa saja Tuhan menggunakan berbagai cara, kita dilepaskan daripada penilaian-penilaian manusia, daripada konotasi-konotasi yang dibangun manusia. Atau mungkin konotasi menurut kita itu, kita berdasarkan kepada Alkitab. Saya percaya Tuhan tidak terbatas dengan apa yang dikatakan oleh manusia, dan kita juga, saya percaya waktunya kita ini belajar. Bukan hidup di dalam aturan boleh tidak, baik buruk,
eh, sesuai dengan norma atau tidak, tetapi kita belajar semakin dewasa, di mana kita melakukan segala sesuatunya, kita tahu itu berkenan kepada Tuhan atau tidak. Sehingga kita bukan lagi orang yang hidup di dalam berbagai macam aturan yang dibuat manusia, tapi kita hidup di dalam kehendak Allah.